Selamat siang Sobat Katolikana dimanapun kalian berada. Halo, selamat siang Sobat Katolikana dimanapun kalian berada. Kita berjumpa lagi di Talkshow Katolikana Muda pada hari ini, Minggu 26 Desember 2021, dengan tema Mental Issue Akibat Sosial Media. Nah, tema kali ini sesuai banget nih teman-teman dengan situasi kita saat ini, di mana sosial media itu sudah menjadi salah satu kebutuhan kita sehari-hari. Tapi di balik segala keunggulannya itu ada juga dampak-dampak negatifnya. Oleh karena itu hari ini kita akan bahas dengan dua orang narasumber kita, yaitu ada Pak Hendy Pratama, dosen dan juga seorang content creator. Halo Pak Hendy. Halo Cornel, ketemu lagi. Ya Pak. Terus narasumber kita yang kedua ini teman-teman ada Ibu Florentina Yuli Eka Hendrasari. Beliau ini adalah seorang pendidik dan juga terapis hati bahagia. Sudah bergabung. Oh, sepertinya. Selamat pagi. Oh ya. Selamat pagi Bu Floren. Ini wajahnya belum tampak ya. Sepertinya ada. Sambil jalan. Okay. Iya, benar. Ini Pak Hendy gimana kabarnya Pak? Wah, cerah banget hari ini. Kita udah sempat lari-lari pagi di Semarang, di sekitar danau, dan cukup ramai nih di sekitaran ini karena cerah banget pagi ini, Cornel. Nggak kayak biasanya yang mendung dan hujan. Oke, luar biasa sekali Pak Hendy. Ini kita langsung masuk ke pembahasan aja ya teman-teman. Jadi di sesi awal ini saya bakal berbincang-bincang dengan Pak Hendy. Nanti di sesi kedua bakal dengan Ibu Floren. Mantap. Lanjut. Oke. Ini saya mau tanya nih Pak Hendy. Sebagai seorang content creator, influencer gitu, kira-kira seperti apa Pak Hendy terkait mental issue akibat penggunaan gadget secara berlebihan gitu Pak? Menurut Bapak gimana? Oke, jadi secara umum kita kan berinteraksi dengan orang lain atau interaksi sosial kita ya selama ini, selama ratusan tahun, bahkan selama ribuan tahun, kita selalu secara umum fisik to fisik ketemunya ya, eye to eye lah, ketemunya orang ketemu orang. Jadi selama ini kita sudah ribuan tahun mental kita terbentuk untuk berkomunikasi secara tatap muka. Nah sekarang ini ada namanya tatap maya dan kita menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, menggunakan TikTok, dan kita mulailah hubungan kita itu terkoneksi melalui kabel atau melalui wireless. Nah di situ kemampuan kita untuk beradaptasi itu tidak secepat itu. Jadi kita baru ketemu internet sekitar 20 tahun terakhir, internet bagus pun mungkin baru 10 tahun terakhir, sehingga kebanyakan dari kita menggunakan medsos itu atau media sosial secara online ini, kita tidak menggunakan strategi. Jadi kita semuanya nyebur aja gitu, nyemplung. Nah disitulah muncul istilah kesehatan mental yang mulai terpengaruh dengan adanya interaksi sosial yang tidak wajar. Salah satunya adalah yang mungkin nanti bisa kita bahas secara lebih lanjut, yaitu tentang kemampuan kita untuk menyadari bahwa kita itu ketika di online sepertinya cenderung lebih agak kasar, lebih agak terbuka, lebih agak nekat. Kenapa saya bisa bilang begitu? Nah itu lihat aja itu komen-komen yang ada di Instagram, komen-komen yang di YouTube. Kok segitu vulgarnya? Itu kalau kita temui di dunia aslinya, orangnya sopan-sopan loh. Orangnya kalem-kalem loh. Entah kenapa ketika masuk ke dalam dunia media online, tiba-tiba menjadi agak kasar dan vulgar. Artinya ada beberapa anggapan bahwa kalau kita lagi online itu rasanya lagi anonim, serasa tidak memiliki identitas fisik ya. Oleh karena itu kita menjadi sedikit agak vulgar dan kasar. Efeknya apa?
orang yang membaca, orang yang menjadi host, kadang kena mental juga gitu, digitu-gituin gitu. Nah, ini salah satu efek yang kita lihat sebagai sebuah fenomena, Cornel, gitu, menurut saya sih. Ya. Oke, jadi ini kalau dilihat dari segi ini Pak, jadi dari kita yang terbiasa face to face, bertemu langsung, tiba-tiba harus menggunakan media untuk bersosialisasi gitu, ada begitu banyak perubahan gitu ya Pak? Jadi banyak yang Ya. berubah. Uh, hmm. Jadi perubahannya kita juga harus mulai membatasi diri sesuai dengan apa yang kita hadapi di dunia nyata. Gini, misalnya nih, Cornel ketemu sama temennya, ngobrol 10 menit, 15 menit udah lama, 1 jam maksimal. Lah kok kita di depan layar komputer, di layar HP, kok bisa 4 jam, 5 jam sehari? Nah ini menjadi suatu perbedaan yang sangat signifikan loh. Komunikasi kita berarti menjadi tidak terarah dan menjadi tidak fokus gitu. Satu. Kedua, kalau di kehidupan nyata kita ada percakapan yang toksik atau tidak nyaman, kita pasti pamit dong ya. Gitu, Iya, karena nggak nyaman, malu, panas gitu. Kalau pakai media sosial kok malah kita habis komen, di-reply, di-komen lagi, di-reply lagi sampai panas karena sampai bener. Iya, berkelanjutan. iya berkelanjutan. Nah, itu nggak sehat. Jadi memang kita harus ada budaya transisi gitu. Jadi dari kehidupan nyata ke kehidupan maya yang menjadikan kita tetap waras gitu. Kita tetap kontrol diri termasuk membatasi jumlah jam kita online, membatasi sejauh mana kita mau berdebat dengan orang, membatasi sejauh mana kita mau membuka diri karena kadang orang terlalu open juga bahaya di media Iya. sosial karena bisa dicuri itu identitasnya gitu Cornel. Oke, terus kalau misalnya pengalaman Bapak nih selama Bapak jadi, seorang content creator ini, apakah pernah menemukan misalnya, anak anak didik atau teman atau keluarga yang pernah Pak, kayak mengalami gangguan mental karena mungkin dibully di sosial media atau gimana-gimana gitu Pak, ada nggak? Hmm. Jadi gini, di media sosial itu banyak sekali yang curhat sama saya gitu di DM, di WhatsApp atau di mana. Karena kan melihat konten-konten saya gitu, kan konten saya Iya, bersifat umum dan umum ya Pak? generik. Ada yang tanya secara langsung. Jadi ini kita bisa lihat beberapa sampel ya. Jadi ada eh, orang yang masuk ke media sosial punya masalah yang sangat berat, dia berusaha untuk curhat gitu kan di Iya, story. Yang dia dapat bukannya nasihat-nasihat yang masuk akal maksudnya atau kan tapi malah semakin parah gitu ya kan. iya, Misalnya dalam kasus yang agak ekstrim, dia misalnya telah dihamili orang gitu, kemudian laki-lakinya lari gitu kan. Nah kan komennya harusnya memperkuat gitu. Tapi malah komennya itu malah wah dasar pendosa misalnya gitu kan. iya. Wah dasar kamu tidak beriman gitu kan. Kemudian ada yang bilang salah sendiri gitu kan, Iya, nggak jaga diri. Waduh, waduh, waduh. Ini sangat toksik ya. Sama orang nggak kenal kita menghakimi apa namanya, menghakimi mentalnya dia, menghakimi moralnya dia. Tidak ada yang memberikan apa namanya, memberikan sebuah nasihat yang membuat dia lebih kuat menghadapi cobaan. Ya memang sih benar ada proses kesalahan di masa lalu, tapi iya. kan kemudian yang dia minta itu kan nasihat untuk setelah ini apa gitu kan. Nah oleh karena itu maka tidak heran ada beberapa orang yang mengeluh di tempat saya bahkan sampai di level dia depresi gara-gara media sosial, juga gara-gara dibully di media sosial merasa bahkan hidupnya tidak berharga. Ada yang berpikir untuk hidupnya apa diakhiri saja. Nah itu luar biasa efeknya, ternyata bullying di dunia maya kadang lebih parah daripada bullying di dunia Dunia nyata. nyata. Oh, jadi karena kalau di dunia nyata ada orang membuli, ada yang mencegah. Kalau di dunia maya malah membuli pada ikutan gitu kan, parah Iya. sekali. Oke, gitu ceritanya. Gitu Cornel. Kalau selain kayak misalnya kasusnya dibully gitu, ada nggak Pak lain kasus lain yang Bapak temui Ada, sama ada. Jadi misalnya seperti gini, apa Pak? sebuah apa namanya? Sebuah akun Instagram atau Facebook itu rasanya barang tidak berharga ya. Tapi ternyata setelah dihack Cornel itu berbahaya sekali. Ternyata di dalamnya ada beberapa arsip kita yang tidak kita publish yang hanya untuk kita sendiri gitu kan. Mhm. Ada beberapa foto-foto yang hanya untuk kita dan keluarga dan sebagainya. Nah, di situ ketika dikuasai oleh orang lain gitu kan, kemudian digunakan untuk kejahatan,
berhutang, meminjam mobil tidak dikembalikan, digunakan untuk memposting gambar-gambar yang tidak senonoh. Itu stresnya luar biasa. Itu bukan bullying, itu pencurian identitas. Dan sekarang itu marak sekali. Nah, buat teman-teman yang menerima link atau menerima permintaan request apa dari teman sendiri bahkan, itu jangan diklik sembarangan. Karena apa? Bisa jadi teman kita itu juga udah di-hack sama orang gitu. Oh iya. Jadi memang jadi kesehatan mental itu selain bullying, ada juga apa namanya? Pencurian identitas gitu. Kemudian ada juga yang ini yang agak dianggap orang ringan tapi sebenarnya parah juga. Ekspektasi yang berlebihan terhadap hidup. Jadi ketika kita bermedia sosial, kita melihat gambar orang lain bahagia, liburan, kaya raya, punya mobil bagus, mereka hidupnya selalu bahagia. Padahal belum tentu ya, karena mereka juga acting juga di situ. Iya. Kemudian kita berekspektasi lebih pada hidup kita, dan kita merasa kecewa, seakan-akan Tuhan tidak mencintai kita. Lah itu juga mental issue itu. Gimana kita bisa menilai nikmat Tuhan dari apa yang kita lihat di media sosial orang? Itu aneh banget ya. Selama ini sebelum ada media sosial, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kita tuh cukup berbahagia, Cornel. Karena ya lihat tetangga sebelah, oh ya mirip-mirip lah sama kita gitu ya. Sekarang lihatnya kan scroll gitu, aduh parah sekali ya, hidup kita seperti sangat menderita gitu, Cornel. Itu contoh Jadi lain. insecure gitu ya, Pak. Terus kalau dari Pak Hendy sendiri nih, kalau misalnya sudah dicurhati sama orang-orang pun itu yang curhat ke Pak Hendy soal masalahnya dia yang berhubungan dengan sosial media ini, kira-kira seperti apa tanggapan yang Bapak berikan? Atau Oke. solusi atau gimana? Paling nggak ada beberapa poin, Cornel, yang harus saya sampaikan ke mereka kalau ada yang kena bully atau kena mental issues karena media sosial. Yang pertama itu saya mengingatkan kepada mereka that you are not alone. Kalian tuh nggak sendiri. Banyak orang yang merasa seperti itu. Jadi merasa hidupnya tidak memuaskan, merasa hidupnya membuat dia depresi, kemudian merasa dibully. Kalian nggak sendirian. Banyak orang. Bisa dikatakan saya juga merasa begitu kadang-kadang buat konten kreatif banyak yang suka. Ada aja 1-2 orang yang menghina, meremehkan, ya ibaratnya dosen kok kurang kerjaan gitu kan. Ada yang kayak gitu kan. Apa Bapak itu termasuk dosen yang nggak laku tuh, malah tiktokan gitu kan ya. Emang selalu ada orang yang gitu. Jadi you're not alone yang pertama itu. Yang kedua, itu tuh bukan kita kadang yang bermasalah, tapi orang-orang yang bermasalah meluapkan emosinya ke komen kita, ya kan, ke Kontennya YouTube kita. kita, ke kontennya kita. Kita jadi tempat sampah mereka. Kita jangan sampai terpengaruh sama orang-orang yang bermasalah sama hidupnya. Kemudian apa namanya? Kita malah merasa menjadi orang yang jahat. Jangan sampai kayak gitu. Nah, yang ketiga yang paling penting, cari bantuan profesional. Jangan cari bantuan yang nggak profesional. Curhat ke temen itu termasuk nyari bantuan yang tidak profesional. Harusnya adalah ketemu orang-orang seperti yang nanti akan kita ajak ngobrol itu, Bu Ben, itu kan profesional, dia bidangnya di situ. Jadi udah pinter konseling gitu kan, pinter menterapi orang gitu. Nah itu profesional. Apa sih bedanya ketemu orang profesional sama orang profesional? Bedanya jauh. Misalnya Cornel gini, kita curhat tentang suatu masalah yang sangat berat kepada orang yang tidak profesional, anggap aja teman sendiri. Jawabannya malah, udahlah gitu aja kok, sensi. Kamulah tambah-tambah ibadah, kamulah tambah-tambah bersyukur. Lah, itu tuh bukannya malah membuat kita menjadi lebih baik, malah kita merasa lebih buruk ya. Seakan-akan berarti kita kurang ibadah, kurang bersyukur. Nah, Terus bertambah lagi masalah kita terasa. kalau ketemu sama orang yang lebih profesional dalam bidang terapi, dalam bidang psikologi, dalam bidang konseling, mereka itu akan membawa kita kepada tahap-tahap gitu. Diagnosisnya itu lebih mantap gitu, bukan hanya tiba-tiba kurang bersyukur, kurang ibadah gitu. Itu yang saya berikan kepada teman-teman yang curhat ke saya apabila ada masalah ya terkait dengan mental gitu. Oke, luar biasa sekali Pak Hendy. Kalau dari Bapak sendiri nih, menurut pandangan Bapak tuh apakah faktor apa sajakah faktor-faktor yang mendorong mental issue dari sosial media itu, Pak? Oke. Ada beberapa hal yang membuat kondisi atau men-trigger ya mental issue yang ada di sekitar kita ketika kita menggunakan media sosial. Yang pertama yaitu kurangnya empati ya.
satu orang terhadap orang lain. Entah kenapa di era modern ini malah bukannya kolaborasi yang menjadi keunggulan, tapi malah kompetisinya. Padahal kompetisi dan kolaborasi itu dua-duanya bagus, tapi harus seimbang. Nah, kalau hanya kompetisi yang meningkat, kolaborasinya kurang, itu akan menimbulkan persaingan tidak sehat. Sehingga seakan-akan setiap orang yang ada di media sosial itu seakan-akan sedang bersaing untuk saling mengalahkan. Seakan-akan di media sosial itu setiap orang ingin menunjukkan bahwa kehidupannya yang paling sempurna, yang paling bahagia. Nah, itu tuh untuk apa gitu kan? Nah, ini yang menjadikan realitas kita menjadi terdistorsi. Orang tidak bahagia aja harus pura-pura bahagia di depan kamera. Orang tidak kaya aja sampai harus sewa mobil mewah, harus sewa, ada persewaan tas mewah digunakan untuk 30 orang setiap hari gantian. Itu sewa 1 bulan sekian juta, terus setiap hari berpindah tangan, segitunya loh Kornel. Setidak sehatnya itu. Kalau Anda punya tas itu dan memang mampu, belilah dan pakailah kalau memang butuh. Kalau enggak, kenapa harus kelihatan mampu kan gitu? Ini sangat Sekarang ada menekan. sewa Oh, iPhone juga, Pak. sewa iPhone ya Kornel ya, kalau nggak salah di kalangan Iya, mahasiswa ya. yang Sewa terbaru. iPhone berapa hari, gonta-ganti foto gantian gitu ya, keliling. Nah, itu merupakan salah satu betapa bukti bahwa sebenarnya kita semakin nggak waras. Karena gini, iyalah kalau sewa iPhone itu iCloud-nya siapa, iTunes-nya siapa, terus di dalamnya itu gimana cara bertanggung jawab. Karena nanti ke depan kalau kamu dikenal sebagai orang yang punya iPhone, padahal kamu enggak, nanti di depan kenalan sama orang, kemudian tuker-tukeran apa namanya kayak airdrop, ya kan ada airdrop, ya kan, ya itu gitu kayak. Jadi kita harus mulai berpikir bahwa, tekanan mental kita itu berdasarkan realita yang didistorsi oleh orang-orang yang saling berlomba dan bersaing tidak sehat atas hidupnya. Dan lombanya itu tidak resmi, lombanya tidak ada yang mengadakan dan nggak ada hadiahnya juga. Hadiahnya itu tadi malahan apa ketekanan mental tadi ya. Jadi interaksinya harus lebih bersimpati lah. Jangan bersaing yang tidak sehat. Ini harus disadari bersama gitu. Mulai banyak orang yang mulai realistis mengakui bahwa hidupnya itu juga sedang ada masalah, nggak apa-apa sedikit kita sharing soal bahwa hidup kita nggak sempurna, nggak ada masalah gitu. Cuman sekarang itu kayaknya lombanya lain. Nah, selanjutnya faktor yang berkontribusi itu adalah tentang bagaimana kita memakai media sosial kita. Nah, tidak semua orang mengira bahwa dirinya adalah konten kreator. Padahal setiap orang itu sebenarnya konten kreator. Ini permasalahannya gini, kalau dia tidak men-setting dirinya untuk menjadi konten kreator kan berarti tidak ada misi untuk menginspirasi, tidak ada misi untuk memotivasi, tidak ada misi untuk mengedukasi, sehingga postingannya itu kan tidak bertema. Lah ketika postingan tidak bertema ini random sekali. Kadang ada posting soal apa kemewahan yang tidak masuk akal. Tujuannya apa? Misalnya memamerkan STNK, memamerkan mobilnya berdiri-diri. Tapi kalau misalnya dia punya misi konten kreator, kan dia pengen mengedukasi bisnis misalnya, salah satu buktinya dia punya mobil mewah, itu oke sih, tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang nggak ada temanya sama sekali, sehingga orang-orang ini membuat apa namanya suatu realitas seakan-akan orang lain harus seperti dia kan gitu. Nah yang ketiga saya kira ini nih budaya prank itu meresahkan karena budaya prank ini nggak masuk akal itu. Gimana sih maksudnya ngeprank ojol yang lagi kerja malah disuruh jemput batu, diantarkan ke orang lain. Ini membuang-buang waktu kita ya. Ada yang berpura-pura jadi orang gila ya kan. Prank yang menyusahkan orang lain sampai benar-benar orang itu merasa resah gitu. Ya lucu buat penonton, lucu buat konten kreator. Tapi kemudian kita menjadi tidak apa namanya kita membuang waktu orang lain dan melukai, bisa aja kan menjadi mental isu yang lain. Nah, perkembangan dari prank ini adalah acara bagi-bagi hadiah atau bagi-bagi amal, tapi kemudian harus direkam, harus dibuatkan konten. Nah, ini kan menyakiti. Ya kan bagi-bagi sembako, tapi kita serahkan, tapi jangan lupa pose dulu. Ini kalau saya nggak tahu ini. Karena gini, ketulusan kita sebagai umat manusia ini diuji betul.
emang ya 1-2 kali untuk SPJ mungkin karena itu adalah amal dari Priorisasi. kantor gitu kan harus ada pertanggungjawaban sih oke. Lalu kita sendiri bawa beras misalnya 20 atau 50 bungkus kemudian kita bagi-bagi kok setiap orangnya kita foto sambil digini ini wah ya bagus ya mungkin menurut beberapa orang. Itu menurut saya kita sudah mulai bergeser, kemanusiaan kita mulai bergeser bahwa apa pun yang kita lakukan bukan ingin dilihat Tuhan, inginnya dilihat sesama manusia gitu. Gitu Kornel, kira-kira. Oke, jadi ini ada banyak faktor gitu ya, Pak. Untuk kalau saran dari Bapak sendiri, bagaimana kita harus bersikap, harus bertindak dalam memanfaatkan sosial media itu kira-kira gimana Pak? Biar kita tuh terhindar dari berbagai macam isu itu. Jadi kita hanya memanfaatkan yang positifnya aja, mengambil yang positifnya aja. Kira-kira gimana Pak? Oke, jadi kita juga sebagai manusia harus menyadari kemampuan kita, keterbatasan kita, kemudian memahami kemampuan dan keterbatasan orang lain, gitu kan. Nah, sebagai penikmat media sosial kita harus tahu, sebentar ya, kayaknya ada masalah itu ya. Udah masuk lagi ya. Udah Pak, udah. Oke, jadi kita sebagai penikmat media sosial, bukan sebagai orang yang posting, sebagai penikmat media sosial, pahamilah bahwa yang ada di media sosial itu tidak semuanya sebagus atau seindah kelihatannya. Ya, ntar gambarnya hilang-hilang soalnya. Nah, kemudian kita harus memahami kalau itu nggak nyata, kita nggak usah ambil hati dong. Jadi kalau lihat ya dinikmati aja pemandangannya, dilihat aja dramanya kan begitu. Jangan investasi ke dalam apa yang ditampilkan orang-orang di media sosial mereka. Sambil lalu aja, sambil entertainment, kayak nonton TV. Jangan kayak nonton tetangga, kayak nonton TV aja. Jadi itu hiburan, jangan dianggap serius gitu ya. Kan kita terlalu invest ke situ. Kemudian kita juga harus mulai melihat sesuatu yang tidak suka, yang tidak mendidik, yang tidak kita nikmati, ya dihilangkan, dihapus, diblok, ditinggalkan. Jangan sesuatu yang sudah tahu kalau itu toksik kok malah dilihat lagi semakin di dalam lagi. Itu namanya menyiksa diri sendiri gitu. Nah, yang kedua, kan tadi sebagai penikmat, sekarang sebagai pemosting gitu ya. Nah, kalau sebagai pemosting atau sebagai konten kreator dalam tanda kutip, kita sendiri juga harus dong mulai mengupload sesuatu yang menurut kita bermanfaat buat orang lain. Ngapain kita upload sesuatu yang bikin orang insecure? Padahal kita sendiri tidak seperti itu, sampai harus menyewa iPhone tadi ya, menyewa tas mewah ngapain gitu kan. Nah, kemudian kita juga harus mulai menyuarakan ideologi-ideologi yang baik. Misalnya kita ingin mengajarkan tentang bagaimana caranya percaya diri, mengajarkan bagaimana caranya bersyukur, bagaimana caranya untuk memiliki pandangan hidup yang lebih baik. Nah, itu lebih bagus daripada kita posting hal-hal yang random dan gak jelas. Nah, oleh karena itu maka kita juga harus sebagai pemosting, kita juga harus mewaspadai bahwa itu bisa menjadi mental issue bagi orang lain dan juga bisa menjadi mental issue bagi kita. Mental issue bagi orang lain adalah misalnya membuat orang memiliki kebencian, membuat orang memiliki insekuritas dan itu. Buat diri kita juga harus menghindari mental issue, jangan merusak realita kita sendiri. Wong kita tidak seperti itu, kenapa kita harus menggambarkan diri kita seperti itu di media sosial? Misalnya kan gitu. Gitu kira-kira tipsnya, Kornel. Oke, terima kasih banyak Pak Hendy. Ini kita beralih dulu ke narasumber kita yang berikutnya ya, teman-teman. Makasih Pak Hendy. Oke, halo Ibu Floren. Halo, selamat pagi. Iya, selamat Bu. Ya. Gimana kabarnya Ibu? Luar biasa. Hari ini begitu cerah udara, sempat tadi jalan-jalan, sempat tadi ya sejenak merefresh diri. Oke, keren sekali. Ini kita langsung masuk aja ke pembahasannya ya, Bu. Ini kalau boleh saya tahu, Bu Floren ini sejak kapan sudah menjadi seorang terapis? Ini sejak kapan? Saya sendiri terjun di dunia seperti ini itu bermula dari diri saya sendiri. Itu sekitar 3-4 tahun lalu, saya merasa bahwa ada yang belum benar dalam diri saya. Maka itu saya terjun, saya menerapikan diri ke orang lain.
Jadi saya adalah butuh orang lain. Ketika saya sudah menerapikan diri ke orang lain, lalu saya mulai kerasa, oh ya, alangkah indahnya jika saya ternyata juga punya kemampuan saya bagi juga untuk orang lain. Jadi saya mulai belajar. Di 2019, 2020 saya mulai terjun di situ, mulai banyak lah. Karena setiap saya mendengar orang curhat, bukan cuma sekedar curhat, tetapi curhat itu pasti ada sesuatu masalah dalam dirinya. Lalu saya mulai dari terapi emosional, ya terapi emosional healing. Saya mulai belajar di situ, saya masuk di situ, saya tambah dengan banyaklah karena setiap orang itu kan bukan cuma sekedar bahwa dia bisa dipandang dari satu sisi, dia bisa dipandang dari segala macam sudut arah kan. Jadi saya mulai belajar banyak ilmu lah ya saya ambil. Nah dari situ akhirnya saya mulai ini gitu. Tahun ya sekitar 2019 2020 lah saya mulai terjun di situ. Kalau dari pendapat Ibu Florence sendiri, kira-kira mental sesuai dengan tema kita hari ini ya tentang mental issue yang berhubungan dengan sosial media, menurut Ibu mental issue itu sebenarnya apa sih? Mungkin Ibu bisa jelaskan jadi teman-teman bisa paham, oh sebenarnya mental issue tuh kayak gini. Itu Bu, silakan. Ya. Sebenarnya kurang lebih sama seperti Pak Hendy tadi bahwa mental issue adalah sesuatu yang kan sosial media sekarang berkembang cukup banyak ya, cukup pesat ya. Artinya habis dari ini kalau dulu zaman kita emak-emak katanya FB lalu berkembang ke sini-sini segala macam. Jadi akibat efek dari apa? Ini Mbak Kurnia semoga hilang atau tapi oke lah. Nah, ada ya Mbak Lia ya. Lanjut. Ya. Oke ya dah. Nah, jadi gini, saya lihatnya bahwa mental issue tuh saat ini tuh orang tuh gimana ya berkembangnya tuh dengan media sosial yang cukup berkembang cukup pesat ya. Banyak orang yang bisa istilahnya kena mental atau kena dampak dari media sosial itu. Misalnya orang tuh ya itu tadi mulai dia nampak ingin terlihat lebih hebat, terlihat lebih oke, lalu mulai mencari cara gimana caranya biar bisa terlihat oke lah gitu. Jadi ya kehilangan orang tuh seperti kehilangan percaya dirinya gitu loh. Orang kehilangan percaya dirinya bahwa sebenarnya saya adalah pribadi yang utuh, saya pribadi yang luar biasa, tetapi tidak bisa atau tidak tetapi saya ingin menampilkan yang beda untuk orang lain gitu Mbak. Halo? Oke, iya Bu. Suara saya terdengar ya Bu? Terdengar, cuma aku nggak lihat gambarnya, mungkin nggak itu. Oke, nah ya siap. Ya lanjut Bu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Mbak. Jadi gimana bahwa orang itu tadi dia saat ini kan media sosial berkembang cukup banyak ya. Gitu. Ya Mbak. Oke, dari segi Ibu sebagai seorang terapis ya, sering menjumpai banyak sekali pasien bla 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 gitu, kira-kira yang paling sering Ibu temui itu mental issue-nya tuh seperti apa Bu? Yang paling sering? Ya, saat ini jujur aja saya banyak banget mendampingi para sahabat yang perselingkuhan. Oh. Perselingkuhan tuh paling banyak banget karena dari sosial media berkembang lalu orang mulai melihat oh dia lebih kaya, dia lebih ini itu. Di situ saya bahkan mendampingi beberapa sahabat tuh lalu saya bilang gimana ya saya sendiri saya juga ada TikTok segala macam ya. Saya sering lihat juga atau YouTube dan sebagainya. Saya lihat IG segala macam, lihat loh. Ini kok sekarang ini orang menyatakan diri sebagai seorang pelakor, orang menyatakan diri sebagai orang ini gampang banget gitu loh. Nah, itu juga benar-benar kena mental orang itu jadi malah seperti berantem. Nah, ini saya pernah nanganin nih satu klien seperti ini. Lalu saya bilang gini, ya sekarang kamu mau apa? Artinya yang saya pertama kali yang saya pegang adalah karena saya jujur saja bahwa seorang terapis itu tidak bisa merubah orang. Yang bisa merubah orang adalah orang itu sendiri. Yang bisa merubah orang adalah itu sendiri. Nah, kami sebagai terapis itu hanya bisa membantu dia. Membantu dia istilahnya kita membuka jalan. Lalu dia mempunyai sudut pandang baru. Itu yang penting. Jadi dia mempunyai sudut pandang yang baru, dia mempunyai sesuatu yang baru, lalu dia bisa merubah hidupnya. Gitu.
karena pelakor tuh banyak. Lalu ada juga anak yang kebetulan saya tuh juga punya murid, saya pernah punya murid lulus SD langsung jadi selebgram di Instagram. Wah, dia udah tenar banget. Nah sekarang saya lihat juga, saya waktu itu saya tanya sama dia, kamu dapat duit berapa? Dapat banyak Bu dari endorse. Endorse banyak banget. Tapi kenapa kamu sampai bersikap kayak gitu? Kamu bukan banci, tapi kenapa itu yang paling banyak dapat duit, Bu? Hal seperti itu. Ini cowok ya, Bu? Anak cowok ya? Anak cowok. Itu dulu murid saya. Dia memang sudah seperti kewanita-wanitaan gitu kan. Lalu dia akhirnya lulus SD, saya bilang ngajar kelas, lulus SD, lalu akhirnya itu saya lihat dia, saya bilang gini, kamu kenapa sekarang gini Pak? Ya, Ibu itu mah cuma konten doang Bu, nggak itu. Kalau kita tidak membina nih, bayangkan nih, ini terjadi di seluruh Indonesia. Kalau banyak banget anak-anak seperti ini, mau jadi apa negara ini gitu loh. Ya kan? Iya Bu, benar. Terus saya mau tanya lagi nih Bu, kalau misalnya dari segi ini kan, misalnya dia gendernya laki-laki, tapi selalu kerap berpakaian, berpenampilan seperti perempuan. Terus katanya dia bilang ini cuma konten doang gitu. Kalau misalnya itu berkelanjutan, itu bisa berdampak nggak Bu untuk pribadinya? Jelas bisa. Karena mau tidak mau kalau kita mengenal alam bawah sadar segala macam itu masuk di alam bawah sadar dia. Artinya menjadi suatu kebiasaan untuk dia. Dengan dia akan bertindak seperti itu. Lalu ujung-ujungnya, sebenarnya dasarnya dia apa? Saya sampai waktu itu tanya gini, kamu sebenarnya pengen apa? Saya pengen uang Ibu. Saya pengen uang. Karena kondisi keluarga saya tuh begini Bu. Saya lihat orang-orang punya ini itu. Nah, artinya kalau tadi Pak Eni bilang bahwa orang sekarang ini kan nyewa tas segala macam, ya apa tampil, pengen tampil beda kan? Artinya orang tuh menjadi krisis percaya diri dengan itu. Nah, saya selalu bilang, oke, sekarang jadi keluarga, karena pertama kali bekal anak tuh kan di keluarga ya, karena dia tumbuh berkembang di keluarga. Saya juga sering bilang ke orang tua murid saya, buat anak ini menjadi percaya diri bahwa saya itu bisa tampil apa adanya, saya punya kemampuan diri, gitu. Seperti itu. Oke, makasih banyak Bu Floren. Kalau dari dampak sosial media lain yang Ibu temui itu, selain itu masih ada lagi nggak Bu kira-kira untuk terkhusus kayak kaum muda gitu? Untuk anak-anak muda itu biasanya itu tadi, karena selain dampak percaya diri, lalu dia mulai mencari jati diri yang lain. Saya lihat ya itu ada pelakor itu juga kurang lebih itu kalau ibu-ibu rumah, apalagi keluarga muda. Terus ada sampai orang yang tidak berani memutuskan untuk menikah. Itu juga ada dari situ. Lalu banyak banget hal-hal yang kadang saya tidak habis pikir, kenapa dunia ini saat ini kok kayaknya aneh banget gitu loh. Walaupun sebenarnya kalau kita mau lihat kasus-kasus ini itu sebenarnya sudah ada sejak dulu. Hanya saat ini di blow up-nya tuh terlalu tinggi banget gitu loh. Terlalu tinggi banget. Nah, itu tadi yang sering aku lihat, aku temuin sih ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Termasuk juga ke murid-murid aku. Ke murid-murid saya, aku ngajar kelas 6 sehingga anak udah mulai dewasa ya. Ibu, ayo buat ini dulu Bu. Ayo deh, ayo. Saya kadang ikut juga sama mereka kan. Kadang saya juga mungkin kalau lihat di konten TikTok atau di IG aku tuh terlihat banget bahwa mereka mulai juga ikut main. Ya udah ayo kita foto-foto bareng gitu. Tapi saya sebenarnya di situ saya cuma mau melihat bahwa aku gurumu tidak ketinggalan zaman, tetapi aku tetap membantu ngawasin kamu, bukan ngawasin dalam arti polisi, tapi membantu mengarahkan kamu ke hal yang tepat. Akhirnya dia mulai posting tentang pelajaran, tentang ini, itu. Saya senang kalau udah mulai seperti itu. Dia mulai konten, nah itu setidak-tidaknya saya sudah mendampingi 1-2 anak yang baik, dan biarkan dia juga memvibrasikan, dia melemparkan juga kebaikan itu ke teman-teman yang lain, seperti itu. Kalau itu kan misalnya Ibu sama anak-anak di kelas Ibu ya, yang kelas yang Ibu dampingi gitu. Kalau sekarang kita lihat secara faktanya itu kan anak-anak tuh jangankan kelas 6, kayak kelas 1 gitu kan udah dikasih gadget, terus mereka udah bisa kayak nonton YouTube, nonton TikTok dan sebagainya, itu kontennya itu kan umum banget Bu, kayak nggak difilter kayak ini khusus anak-anak gitu-gitu. Kira-kira dari Ibu sebagai seorang pengajar tuh kira-kira gimana Bu? Apakah Ibu kayak
kasih materi juga buat anak-anak sebaiknya gimana bersosial media atau gimana Bu? Jelas, itu pasti. Hanya sekarang mana begini, mungkin yang saya pegang hanya sedikit ya. Dan kalau kita bisa lihat orang tua itu bahkan sudah mulai mengekspos anaknya dari bayi. Dari bayi dengan tingkah lucu, misalnya dia mukul anak, mukul temennya, itu udah diekspos itu. Jadi ada satu pembenaran bahwa apa yang dilakukan itu boleh gitu loh. Ya kan kita sering lihat banget kan, sering lihat seperti itu. Dan kita mentertawakan. Artinya malah justru kita tertawakan gitu loh anak-anak seperti itu. Nah, saya pasti juga akan bilang, ini kamu bikin apa? Saya gitu. Saya tak akan tanya itu. Saya akan tanya, kamu bikin apa ini? Enggak Bu, itu cuma gini-gini. Terus kalau kamu ngeprank temenmu, ya ngeprank itu, budaya ngeprank itu, jujur saya juga nggak begitu suka, saya nggak begitu tertarik ya dengan budaya ngeprank itu ya. Walaupun tuh ngeprank kayaknya ngeprank, kalau cuma sebenarnya ngeprank, kalau aku bilang dulu istilah ngerjain ya. Nah, kalau dulu ngerjain, sekarang ngeprank ganti istilah kali ya. Nah, tapi kalau dia ngerjainnya sesuatu yang misalnya membuat orang itu jadi terharu, nangis dan sebagainya, saya masih oke lah. Tapi kalau yang sudah mulai dalam tanda kutip kurang ajar, seperti tepung, dipeluk, segala macam itu kan. Nah, itu juga anak-anak, Bu cuma buat konten Bu, dia ulang tahun Bu, kita prank. Nggak ada pakai gitu-gituan. Daripada pakai tepung sama roti, sini kasih ke Bu Guru bikinin roti buat kita makan bareng. Iya. Itu artinya mungkin saya hanya bisa menyentuh beberapa anak, tetapi saya cuma mau bilang juga ke orang tua mereka bahwa ketika saya menyentuh beberapa anak mereka, silakan itu juga kamu berikan ke anak-anak yang lain, ke anak-anakmu, sehingga mereka bisa banyak lihat seperti itu. Juga kalau saya tuh kalau buat konten-konten, saya selalu mengatakan atau buat oke, sekarang kamu mulai hidup ini dengan ya sedikit pandangan atau juga dengan apa yang saya punya, dengan tarot atau apa, saya bukain tarot mereka atau apa, seperti itulah kurang lebih gitu. Oke, jadi Ibu baca tarot juga ya Bu untuk bantu itu? Saya menggunakan banyak Mbak, artinya ada kartu ICC, tarot, tapi itu hanya tools ya. Itu hanya tools, bukan sesuatu tujuannya, tetapi itu tools saja, sehingga dengan tools itu bisa membantu orang menjadi terbuka. Karena kadang-kadang ya itu tadi, bagaimana orang itu menemukan dirinya sendiri. Kalau dia udah menemukan dirinya sendiri, dengan cara kita keluarkan tools, kita gali sebenarnya kebutuhan dia itu apa. Kalau tadi Pak Edi bilang bahwa datang ke orang yang tepat, ya seperti itulah. Jika kalau seperti kita kan memang saya belajar, saya dilatih, saya pengalaman untuk hal seperti, tapi kalau orang lain datang ke curhat ke orang lain yang bukan tepat, oh gitu doang lo aja, gue baper lo, katanya gitu. Padahal di balik bapernya dia mungkin ada sesuatu dalam dirinya yang belum kelar. Nah, ada sesuatu visi misi hidupnya dia yang belum dia temukan. Kalau dia udah menemukan diri, luar biasa. Bahkan itu bisa menarik, kalau misalnya nih anak-anak remaja gitu ya, dia bisa menarik rezeki banyak buat dia. Sehingga nggak perlu menjatuhkan dirinya sendiri dengan kayak kebanci-bancian atau dia mulai buat yang aneh apa, pargoy. Nah itu yang pargoy dan sebagainya. Nggak perlu gitu loh. Artinya dia bisa menarik rezeki dengan seperti itu. Oke, jadi kira-kira nih Bu, orang-orang yang sudah terkena dampak dari sosial media ini, dari segi psikisnya atau kesehatannya gitu Bu, apakah mereka ini bisa pulih atau gimana Bu? Bisa, saya yakin bisa. Kalau kepulihan pasti bisa. Kenapa saya bilang bisa? Karena itu tadi, kalau asalkan belum sampai ke tingkat yang parah banget ya. Kalau udah parah banget mesti harus ke rumah sakit yang lebih tepat nanganin ya. Kalau dari saya kebetulan kan belajar gini. Saya akan melihat dulu sebenarnya kebutuhan dasar dia apa. Kebutuhan dia tuh apa. Lalu latar belakang dia apa, hidup dia apa, karena kita akan menemukan beberapa hal dalam dirinya yang belum selesai. Jadi maka saya bilang itu tadi dengan menggunakan tools tadi. Kan orang itu kalau kita kenal ya, ada tipe orang yang begini, begitu, begini, begitu. Nah, saya akan menyelesaikan tipe dia bagaimana. Gitu. Iya. Nanti dari situ dia akan bisa terlihat. Termasuk orang yang takut menikah.
Loh itu terjadi banyak loh, Mbak. Karena situasi ini loh dia takut menikah, ada itu terjadi. Dan saya punya klien seperti itu juga. Ini takut menikah karena efek dari misalnya Iya, kayak pemberitaan di iya, sosial media gitu ya, Bu? iya. Karena, aduh Bu, aku jadi takut banget deh. Saya biasa dipanggil Kak kan. Aduh Kak, aku jadi takut banget Kak kalau lihat gitu. Takut apa? Itu kalau ntar jadi pelakor, dia kan udah gini, dia udah gini, gini, gini tuh. Tapi saya diam lah. Mulailah sesi itu. Ada juga seperti itu. Tapi kita juga harus lihat juga ya, tidak selamanya sosial media itu buruk. Ada satu kebaikan juga jelas itu pasti ada ya. Jadi balance lah lihatnya. Ya. Oke, jadi kalau menurut Ibu Florence sendiri tuh tindakan apa saja yang seharusnya kita lakukan supaya kita tuh terbebas dari kenapa isu-isu karena sosial media gitu-gitu gimana Bu kira-kira? Yang harus kita lakukan? Kalau mau bersosial media, perkuat dulu diri sendiri. Kita jelas, kita mau ngapain? Kalau cuma sekedar, kalau kita dalam diri kita belum kuat, diri kita belum siap, yang terjadi ya seperti itu, kita akan bisa kebawa oleh sosial media itu. Tetapi kalau sekarang sosial media banyak, bahkan satu kebajikan, satu ajaran agama apapun, kalau kita tidak hati-hati melihat dari sosial media, kita juga bisa salah lihatnya, ya kan? Ada juga ada juga sekarang di kalangan kami ya, para terapis sering juga banyak orang mulai banyak baca tarot, hanya belajar dari YouTube. Iya benar. Kalau membaca ini dari YouTube, itu hanya sebagian kecil. Ya, jadi kalau orang mau bersosial media harus siap dulu. Dan lihat dulu dampaknya itu, lihat lebih luas lagi. Sebenarnya apa yang mau disampaikan oleh itu. Gitu. Ya. Jadi persiapkan diri dulu, lalu setelah itu tahu tujuannya, saya mau ngapain ya sosial media ini, mau saya buat apa, kreator seperti apa, saya mau mewartakan apa dengan ini, konten ini, saya mau bercerita apa, itu mesti jelas dulu tujuannya. Kalau cuma sekedar ya iseng lah, yang penting kelihatan happy ya enggak apa-apa, sesekali hanya untuk hiburan, tetapi jangan jadikan itu menjadi sesuatu yang apa ya, kayak kebutuhan yang, nah ketergantungan seperti itu kan banyak banget gitu Mbak ya. Iya. Ya. Jadi kalau dari Ibu sebagai seorang terapis nih, kira-kira untuk kita semuanya yang lagi dengar gini, gimana sih cara yang kita lakukan, tindakan yang kita ambil supaya kita tuh bisa mencegah orang lain di sekitar kita agar tidak terkena mental issue gitu Bu, kira-kira seperti apa? Orang lain di sekitar kita yang bisa merubah adalah dirinya, bukan saya. Tetapi kalau saya memberikan satu kebaikan, maka biarkan vibrasinya, saya mulai bicara pakai istilah ini ya, vibrasinya itu kena ke mereka. Saya maaf nih, misalnya nih, ya Mbak Cornelia nih, Mbak Cornelia berarti saya nggak bisa merubah Mbak Cornelia. Yang bisa merubah diri Mbak Cornelia adalah Mbak Cornelia sendiri. Tetapi kalau saya memberikan konten kreator yang bagus, bisa ini, akhirnya apa? Mbak Cornelia, oh kok ini lebih menarik ya? Jika semesta itu merestui, pasti akan diikuti. Iya kan? Iya. Ya. Jadi biarkan saja saya bertindak sebagai diri saya dan saya mengeluarkan kemampuan saya, sesuatu kebaikan dalam diri saya, biarkan orang lain menangkap kebaikan saya. Itu kalau saya. Oke, berarti ini istilahnya yang paling penting itu diri kita sendiri ya Bu ya. Yes, untuk betul. apapun itu, untuk menanggapi dampak dari segala macam itu diri kita. Orang lain itu istilahnya cuma mendukung, kasih motivasi gitu ya. Ya. Oke, Bahkan ini kalau motivasi itu pun saya juga tidak bisa mengintervensi orang. Ya. Jadi biarkan itu tadi. Biarkan orang lain melihat, oh ya, oke. Itu Mbak. Oke, terima kasih banyak Bu Florence. Sama-sama. Jadi ini kita bakal sudah ada pertanyaan nih, jadi kita akan jawab pertanyaan dulu. Ya, siap. Oke. Jadi ini pertanyaan untuk Bu Florence dan juga Pak Hendy ya, teman-teman. Ya. Jadi pertanyaan pertama,
apakah penyembuhan mental lebih sulit atau lebih lama daripada sakit fisik? Nah, ini mungkin Bu Floren duluan, Bu. Silakan. Penyembuhan mental apakah lebih lama daripada sakit fisik ya? Ya, Sakit fisik itu berhubungan dari mental. Kalau kita bisa lihat nih ya, kalau kita belajar, misalnya orang nih, kita lihat dia kok sering sesak napas. Apakah ada kesedihan di dalamnya? Gitu. Oh, jadi ini berkaitan gitu ya, Iya, Bu? iya. Jadi tubuh kita itu sebenarnya memberikan reaksi atas apa yang masuk dalam diri kita, itu, ya. Terus jadi maka itu saya kalau ada orang sakit, saya pernah pengalaman nih ya. Ini tapi mungkin bukan di sosial media ya, tapi nih ada satu klien atau satu sahabat itu datang ke saya, dia itu sakit apa saraf kejepit atau apa di bagian punggung itu. Lalu saya mulai tanya, oke, saya gali-gali, saya menangkap bahwa ada yang belum selesai dalam dirinya. Nah, itu 50-50, biasanya 80%, 20%. 80% dari mentalnya dulu, lalu nanti akan memberikan efek 20% di badan. Gitu. Oh, jadi ini kalau misalnya dari pertanyaan tadi mengenai penyembuhan mental lebih lama daripada fisik itu berarti jawabannya ini seimbang gitu ya, Bu ya? Keduanya harusnya, jadi nggak ada lama atau lebihnya, kita nggak bisa menentukan kan, pasti setiap orang punya model sendiri-sendiri kan. iya, Kalau orang itu, maaf nih, saya beda-beda. punya sahabat yang sakit kanker, dia bisa sembuh. Tapi ternyata apa? Setelah dia mental dia dikuatkan. Iya. Kan berarti kan kita nggak bisa lebih lama atau lebih cepat, nggak bisa. Jadi tergantung bagaimana dia ini. Terus tergantung juga situasinya dia gitu ya, Bu ya? Yes, betul, betul. Oke, gimana Pak Hendy? Mungkin bisa menjawab pertanyaan ini, Pak? Ya, jadi sama ya seperti penyakit fisik ataupun penyakit mental, menurut beberapa referensi memang levelnya memang beda-beda. Ada penyakit fisik yang berat, ada penyakit fisik yang ringan. Selain itu ada juga apa namanya mental issue yang berat sama mental issue yang ringan, gitu kan? Iya. Jadi ya harus tadi saya bilang harus masuk ke dalam pengetahuan para ahli. Nah, di sini yang perlu kita lihat adalah ada dua temuan ini dalam dunia sains ya, yang dua kayaknya seperti kontroversial, tapi sebenarnya dua-duanya bisa benar. Yang pertama, betul seperti yang disampaikan Bu Floren tadi, bahwa sebenarnya pola pikir itu bisa mempengaruhi kesehatan fisik. Jadi orang yang bisa menguatkan mentalnya itu ya fisiknya bisa ikut kuat. Walaupun tidak semua penyakit fisik itu ya berasal dari mental, tidak semua penyakit mental berasal dari fisik. Tapi dua-duanya berhubungan. Tapi yang kedua, itu ada temuan yang terbaru ini, bagi orang-orang yang memahami bahwa stres, masalah, dan beban hidup itu adalah bagian dari hidup. Bagi yang bisa menerima itu secara utuh dan menyesuaikan cara hidupnya. Jadi bukannya dia ingin menghilangkan stres, tapi dia malah ingin menghadapi stres dengan cara yang benar. Menghadapi bahwa memang kehidupan ini tidak selamanya sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, itu orang-orang yang malah hidupnya lebih panjang dan kesehatannya lebih lebih bagus daripada yang merasa bahwa setiap kali stres itu akan mempengaruhi kesehatannya. Jadi ada petunjuk sekarang dari beberapa referensi terbaru bahwa stres itu bukan untuk dihilangkan, tapi untuk dihadapi secara sehat. Gitu. Sekarang ini trennya itu adalah merangkul stres. Stres itu ada dosisnya. Selama dosisnya sehat, oke aja. Tapi kalau terlalu berat ya tadi yang dibilang Bu Floren tadi bisa mengelola stres ya Pak Endi, mengelola stres. Sekarang stres itu dikelola, bukan dimusnahkan. Karena ternyata tidak bisa dimusnahkan. Karena sudah masuk ke dalam bagian terdalam dari jiwa kita dan juga pikiran kita gitu. Itu cara kita bertahan hidup sih sebenarnya, stres, Cornel. Kalau kamu lihat suatu masalah dan tidak merasa stres, maka kamu tidak akan menyelesaikan masalah ya. Sama, kalau kamu lihat macan kok nggak stres, kamu nggak lari, kamu dimakan macan ya gitu kira-kira. Itu gunanya stres dalam hidup. Oke, Cornel, makasih. Iya Pak, makasih. Ini tadi kan sempat Pak Hendy sebut ya di awal tadi, tidak semua hal itu kita harus publish gitu ya, kita harus ceritakan ke sosial media. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Pak, mengenai kira-kira kalau curhat tentang tugas akhir di akun TikTok itu bahaya nggak Pak?
Ya. Ini mahasiswa tingkat akhir nih, Pak. Ini tergantung ya curhatnya sama siapa gitu kan. Kalau syukur-syukur gitu misalnya curhat tentang tugas akhir yang jawab orang seperti saya. Saya dosen, saya pembimbing, saya tahu lapangan dan saya tahu bagaimana beban dari mahasiswa yang merasa sedang kesulitan gitu. Jadi saya bisa memberikan masukan. Nah ini takutnya kalau curhat tugas akhir di TikTok tapi yang nyamber itu adalah para buzzer atau para troll, internet troll itu orang yang suka malah menghancurkan orang yang sudah hancur. Jadi ya bahaya sekali. Oleh karena itu maka pilih-pilih curhatnya sama siapa. Nah, dalam dunia pertiktokan, Instagram, Facebook, YouTube itu ada istilah KOL ya, Key Opinion Leader ya. Dan KOL itu punya bidangnya masing-masing. Seperti saya itu bisa dianggap sebagai KOL di bidang pendidikan tinggi atau skripsi dan lain-lain, ya apa-apa curhat sama saya. Tapi kalau curhat masalah kejiwaan atau kesehatan mental tadi bisa ke Bu Floren atau kemarin yang narasumber kita sebelumnya ya Kak Amal misalnya gitu. Nah itu lebih cocok gitu. Jadi jangan sembarangan aja curhatnya harus terukur, terarah, dan masing-masing punya bidangnya masing-masing. Saya nggak bisa sok tahu gitu masalah kesehatan mental. Tapi saya bisa sok tahu soal skripsi, pendidikan tinggi, kuliah, bukan karena saya sok tahu, karena memang benar-benar tahu. Gitu. Makasih. Nah. Oke, makasih Pak Hendy. Ini apa ada yang mau ditambahkan dari Ibu Floren terkait pertanyaan tadi curhat tentang skripsi di sosial media? Iya, saya pernah waktu itu ada, kebetulan itu murid saya sih, murid saya zaman dulu gitu. Lalu dia mulai curhat, bermula dia waktu itu saya masih di FB, dia masih FB, bilang, ini skripsi nggak kelar-kelar kenapa sih? Kebetulan saya pernah megang dia, nanganin dia, lalu akhirnya saya chat dia, ngapain kamu? Udah kamu ke rumah deh, saya bilang gitu. Akhirnya, Ibu rumah masih yang dulu, dia ke rumah. Lalu dia mulai cerita, di situ mulai terungkap kenapa skripsi dia nggak kelar-kelar. Ternyata dia ada satu ketakutan, dia pernah punya pengalaman buruk tentang dia itu zaman dulu waktu lulus pakai NEM pertama kali itu loh, dia tidak lulus. Jadi dia selalu punya pengalaman buruk di situ. Ibu, aku takut kalau gini nih. Nah, ini saya belum ketemu, mungkin Pak Edi nanti kalau misalnya ada mahasiswanya yang kok kayaknya ini mungkin bisa jadi dia punya pengalaman tidak nyaman di masa lalu. Saya waktu itu kebetulan di saat ini ketakutannya tidak beralasan, hanya berdasar pada pengalaman lalu yang tidak ada hubungannya dengan kondisi saat ini. Ada orang bilang di saat ini, nah tidak lalu berhubungan lalu akhirnya setelah itu oke, sekarang kita clear dulu itu, kita bantu nerapi, kita bantu rilis. Lalu nggak lama kemudian dia bulan depan itu dia bilang, Ibu makasih, aku sudah bisa ketemu dosenku dengan tenang. Nggak ada lagi ketakutan lihat dosennya. Ini bisa ngaruh banget ternyata. Jadi mungkin kita bisa lihat juga sekali lagi ya, bahwa masalah itu satu orang dengan yang lain tidak sama. Pasti ada satu permasalahan sendiri-sendiri ya. Lalu dia bisa tenang. Lalu dia bilang, Bu, skripsiku udah di ACC, udah ini segala macam. Tahu-tahu dia bilang, Ibu makasih aku sudah sidang. Udah sidang lulus. Nah itu ternyata itu ngaruh juga loh ya. Hanya punya pengalaman bahwa itu tadi, dia pernah dalam tanda kutip nggak lulus waktu zaman NEM baru itu, ya itu tadi. Ternyata itu ngaruh juga. Itu. Oke, menarik sekali. Ini ada pertanyaan lagi. Sebenarnya gimana caranya membedakan kita ini benar-benar punya masalah kesehatan mental? Soalnya selama ini banyak yang ngaku-ngaku kena sakit mental, sementara kadang sakit mental ini tidak terlihat. Kira-kira gimana Ibu Floren? Silakan. Kalau ada yang bertanya di back, lah kamu terganggu nggak? Saya akan tanya gitu. Kan yang bisa jawab dirinya, iya kan? Kalau kita terganggu nggak? Apakah dari perubahan hidupnya, dari kebiasaan hidupnya itu berubah atau tidak? Misalnya kalau dia biasanya ceria, lalu tiba-tiba dia menjadi pemurung, itu kan? Ya. Lalu kalau kita lihat terus dia tiba-tiba biasanya orangnya baik, supel, tapi dia tiba-tiba menjadi galak. Kenapa? Nah kan pasti di situ ada gangguan, ya kan? Masalah itu kan terjadi karena ada pikiran dan hati itu tidak balance, ya kan? Tidak balance. Kalau dia tidak balance dalam hidupnya pasti itu. Jadi
ada orang yang bilang, gue kena mental nih. Karena dia udah menyatakan diri kena mental, itu udah menjadi masalah juga buat dia, bahwa dia mengakui bahwa dirinya kena mental. Kadarnya seberapa besar ya, tergantung bagaimana itu tadi. Tergantung orang itu. Ya. Jadi itu yang tahu kalau saya ini namanya sakit mental atau enggak itu diri saya sendiri gitu ya Bu. Jadi dari dari perubahan perilaku perubahan. Ya udah terlihat. Itu bisa terlihat juga Mbak. Jadi misalnya nih, saya punya pengalaman juga, orang ini kok tiba-tiba menjadi pendiam. Orang ini tiba-tiba menjadi, aduh kok gini. Saya tanya pelan-pelan, kamu kenapa? Terjadi sesi tanya jawab segala macam. Ternyata yaitu tadi salah satunya di waktu itu di IG dia mulai aku dibully gini-gini dan itu lanjut di dunia nyata. Nah, akhirnya terjadi kan, nah itu terjadi kesehatan mental. Lagi saya bilang, ya udah yuk kita cari solusinya sesuai dengan masalah dia. Itu tadi. Oke. Gimana Pak Hendy? Apa mungkin ada yang mau ditambahkan? Perlu diperhatikan secara hati-hati sekali tentang kesehatan mental ini, karena berbagai macam kesehatan mental, penyimpangan mental, kemudian penyakit mental itu beda-beda. Bukunya tebelnya segini. Orang juga kalau misalnya orang psikolog kuliahnya 4 tahun sampai 7 tahun nggak lulus-lulus karena saking banyaknya yang harus dipelajari. Ada beberapa hal yang dirasakan hanya oleh orang itu dan kita nggak pernah tahu. Misalnya seperti split personality, gimana kalian bisa tahu rasanya split personality seperti apa? Satu hari dia menjadi siapa, satu hari menjadi siapa, satu hari menjadi orang yang sangat pendiam, satu hari sangat cerewet. Itu nggak bakalan bisa tahu dan itu nggak gampang penanganannya dan harus ketemu sama profesional. Kemudian ada lagi yang misalnya paling parah yang dianggap orang gila itu di jalan skizofrenik gitu. Itu ada suara di dalam otaknya yang dia nggak ngomong tapi ada suara di dalam, kita nggak pernah tahu. Jadi ini jangan main-main dengan yang seperti itu. Di sisi lain hanya ada juga orang yang kena stres biasa, artinya ada masalah dia tidak bisa mengatasi, rasanya berat banget, jadi capek, lunglai, itu ya ada lagi kan gitu. Terus ada lagi sesuatu yang bukan termasuk penyimpangan mental tapi dikiranya penyimpangan mental, misalnya LGBT. Dalam konteks gereja, dalam konteks masjid dianggap sebagai kegiatan yang haram atau tidak melanggar gitu. Tapi dalam standar buku pengobatan ya tidak ada pengobatan LGBT karena itu dianggap sebagai variasi seksual. Jadi terapi datang ada seorang homoseksual datang ke dokter jiwa untuk saya mau ganti orientasi ya nggak ada, ataupun saya orang straight misalnya pengen jadi homo ya susah gitu kan. Ini harus memang pendekatannya berbagai macam, pendekatan budaya, pendekatan agama, pendekatan sains, kemudian dicari titik tengahnya sehingga tidak semuanya bisa kita atasi sendiri. Itu yang perlu kita tahu. Cuma oleh karena itu saya tadi bilang bahwa carilah bantuan yang profesional, jangan jangan coba diatasi sendiri atau malah curhat ke orang yang salah nanti malah kacau gitu sih pendapat saya. Jadi istilahnya itu banyak sekali dan saya sendiri tidak menguasai mana yang penyimpangan, mana yang penyakit, mana yang gangguan, mana yang itu berat gitu. Jadi kita harus tempatkan pada posisinya dan jangan sok tahu gitu loh. Misalnya ada orang bilang, wah itu kayaknya mentalnya terganggu. Jangan sembarangan. Jangan-jangan bener-beneran terganggu atau jangan-jangan tidak terganggu tapi kamu kata-katain jadi terganggu beneran gara-gara kebuli. Oke, gitu ya Cornel ya, menurut pendapat saya. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ini ada pertanyaan lagi buat para narasumber. Mau tanya, kalau luka batin bisa menghambat kita untuk selalu bersyukur? Maksudnya apakah luka batin itu bisa menghambat kita untuk bersyukur? Pertanyaannya filosofis sekali. Bu Flores nanti dulu, Cornel. Pak Hendy dulu aja. Apa ini? Oke. Kalau luka batin yang saya artikan secara ilmiah adalah ketergantungan kita kepada masa lalu yang membuat kita tidak bisa maju ke arah yang lebih baik. Itu tadi sudah disampaikan Bu Florin. Jadi tidak berani ketemu sama dosen gara-gara dulunya pernah
memiliki guru yang galak atau gagal SBMPTN. Dua hal yang tidak berhubungan tapi dikait-kaitkan. Nah, menurut saya itu luka batin atau sampah masa lalu itu layaknya seperti kalau kita pakai sepatu tapi diisi batu bata, Cornel. Langkahnya jadi berat sekali. Gimana kita mau menatap masa depan kalau langkah kita aja berat sekali? Lah sayangnya begini, seperti layaknya orang yang menumpuk barang di rumah, yang merasa bahwa suatu saat barang ini akan kepakai, terus kita simpen lagi, besok lagi ada barang yang tidak kepakai, kita simpen lagi, sampai akhirnya gudangnya penuh, rumahnya penuh. Sebenarnya 95% dari barang itu nggak ada yang udah kita pakai lagi. Secara tidak langsung sebenarnya kita loakin aja nggak apa-apa, tapi kita merasa ada nilai nostalgia di situ, ada nilai sejarah di situ. Akhirnya kita hidupnya terhimpit oleh barang-barang yang tidak kita perlukan. Sama seperti otak kita, seperti kehidupan kita sering terhimpit pada kenangan masa lalu, luka batin yang sudah tidak relevan di masa sekarang ini. Betapa banyaknya orang yang sudah tidak bisa lagi berhubungan dengan orang baru, ingin membuka pintu romantisme gara-gara gagal 1 kali 2 kali di masa lalu. Ya, tidak berani menikah lagi hanya gara-gara suami pertamanya sangat abusive misalnya. Padahal risiko itu selalu ada, tapi risiko itu ada hanya untuk diwaspadai, bukan untuk dihilangkan sama sekali. Sehingga untuk teman-teman yang takut melangkah ke masa depan hanya gara-gara masa lalu, perlu diingat-ingat adalah masa lalu itu seperti buku yang harus dipelajari, tinggal apa yang boleh, apa yang tidak boleh kita lakukan di masa depan, kita perbaiki, tapi jangan sampai tidak melangkah sama sekali. Karena memang takutnya nanti kita menyesali atas kesempatan-kesempatan yang hadir, dan kita hindari hanya gara-gara memori kita tentang masa lalu yang mungkin tidak relevan dengan masa sekarang. Gitu, Cornel. Makasih. Oke, makasih Pak Hendy. Silakan Bu Floren. Baik, terima kasih. Apakah luka batin menghambat kita untuk bersyukur ya tadi Mbak ya? Iya, benar. Kadang-kala orang itu bersyukur itu sesuatu yang berat. Padahal kenapa? Karena dia tidak dari hati. Nah, kalau kita bicara luka batin, pasti setiap orang tuh dalam tanda kutip adalah pengalaman tidak nyaman. Saya selalu bilang bahwa pengalaman luka batin itu pengalaman tidak nyaman dalam hidupnya. Ada orang yang kalau yang saya pelajari tentang itu, ada sebenarnya kalau kita mau lihat lagi ada prenatal, postnatal, dan atau inherited, warisan. Nah ini kalau udah bicara gini itu pasti beda ya. Jadi pengalaman tidak nyaman itu tadi bisa terjadi di situ gitu ya. Kalau misalnya dia terjadi di prenatal pun bisa menghambat orang menjadi satu luka batin. Jadi prenatal itu ketika di dalam kandungan. Saya ngelengkapin yang tadi Pak Hendy udah katakan tadi. Ketika dalam kandungan, misalnya dari dalam kandungan dia sudah mengalami penolakan. Itu banyak yang tidak disadari. Lalu dari dalam kandungan itu dia mengalami penolakan. Misalnya ada orang yang mau digugurkan misalnya, atau mau ini gitu. Nah ketika dia hidup, dia akan selalu tidak tahu kenapa kok hidup saya seperti ini. Kenapa hidup saya kok selalu jelek, sehingga dia tidak bisa mengucap syukur. Nah, itu saya pernah, ya banyak lah, saya sering menemui juga klien-klien seperti itu dia nggak bisa bersyukur, tapi kenapa? Karena dia waktu dalam kandungan, setelah saya coba masuk, cek dalam dirinya, dalam jiwanya, oh kenapa kamu di usia, coba dia tanya orang tuamu ada apa, ternyata betul ada satu masalah ketika dia di prenatal itu bisa terjadi seperti itu, ya. Nah, jadi kalau memang salah satunya orang itu tadi, dia berani meloncat keluar dari dirinya. Gitu. Kalau dia sudah berani meloncat, dia keluar dari dirinya, dia mulai melihat dirinya secara luas. Dia akan bersyukur dengan mudah. Tetapi saya juga kadang-kala sering menantang orang, selalu bilang, coba 20 days gratitude, atau 21 hari bersyukur. Kamu lakukan terus-menerus. 21 hari bersyukur itu gimana? Kita tidak boleh mengeluh selama 21 hari. Kalau 21 udah selesai, lanjut lagi. Itu salah satu terapi yang selalu saya berikan ya. Jadi bisa bangun tidur. Matur nuwun Gusti, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Siang selalu terima kasih. Kalau dia sudah mengeluh, ulangi lagi dari hari pertama. Gitu. Dan itu
latihan seperti itu sudah, kalau ada lagi, kalau saya menggunakan terapi dari Pak Krishnamurti, terapinya ngir, tersenyum, bangun tidur gini. Ada banyak cara untuk kita bisa bersyukur. Gitu. Jadi saya lebih ke apa praktisnya atau itunya. Jadi 21 hari kita bersyukur gini. Terima kasih Tuhan saya boleh ini, bangun tidur. Jika bangun tidur tuh jangan HP yang dipegang, tapi syukur yang diberikan. Kalau anak sekarang kan atau kita kan bangun tidur kita cari HP, ada berita apa ya? Ada WhatsApp apa ya? Ada WA apa ya gitu kan. Tapi kita coba cari kita bersyukur dulu. Gitu, bersyukur, kalau udah itu baru kita doa segala macam, siang bersyukur dan bersyukur. Itu aja. 21 hari, nah kan kalau 21 hari gimana? Ulang lagi. Itu salah satu terapinya untuk bisa bersyukur. Saya bilang salah satu ya. Jadi mungkin kalau ada orang itu lebih nemukan lagi nggak apa-apa gitu. Oke. Ini jadi dari Bu Florence sendiri mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke teman-teman semua yang lagi nonton ini. Bagaimana caranya supaya kita menghindari mental issue di tengah lagi maraknya sosial media kayak sekarang ini, Bu. Kira-kira seperti apa? Silakan. Saya akan bilang kalau kalian mau bersosial media, perkuat dirimu, yakin bahwa apa yang saya berikan, karena sosial media itu sebenarnya berbagi ya. Sosial media kan sebenarnya berbagi. Apa yang kamu berikan adalah satu kebaikan. Karena kalau kamu memberikan kebaikan, akan kembali kepada kita satu kebaikan juga. Kebaikan itu apa? Misalnya ada orang berbagi resep, itu kan kebaikan. Dia memberikan ilmu gratis. Nanti dia kan juga akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya itu. Maka kalau kita mau bersosial media seperti itu harus siap. Jadi siapkan dirimu dan tahu apa yang mau saya berikan ke orang lain. Jadi perkuat diri dulu. Itu Mbak. Oke, terima kasih banyak Bu Floren. Sama-sama. Jadi untuk Sobat Katolikana semuanya, bagaimana cara kita menghadapi mental issue di tengah dunia yang serba digital seperti saat ini adalah kita harus memperkuat diri sendiri, terus berusaha untuk membagi hal-hal yang baik ya, berbagi kebaikan, dan juga kita juga tidak jangan mudah untuk percaya bahwa apa yang ada di sosial media itu benar. Adanya. Betul. Oke, jadi tidak terasa kita sekarang sudah berada di penghujung acara. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Floren, kepada Pak Hendy Pratama juga, dan juga kepada teman-teman semuanya yang sudah setia mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Selamat siang dan kita akan bertemu lagi di Talk. Oke, terima kasih. Yuk, selamat siang juga Pak Hendy.